Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini tepatnya adalah hari Kamis 24 September atau 6 Safar, bertepatan dengan 6 Safar 1442 Hijrah. Sahabat-sahabat tercinta, tak terasa rasanya baru kita masuk awal September. Sekarang sudah di minggu keempat bulan September, 24 September hari Kamis atau bertepatan dengan 6 Safar 1442 Hijrah. Ciri bahwa kita ini betah, senang ya di dunia, setahun serasa sebulan, sebulan serasa seminggu, seminggu serasa sehari. Rasanya baru kemarin kita masuk di awal bulan September, sekarang sudah di 24 September. Rasanya baru kemarin kita masuk 1 Muharram, sekarang sudah ada di bulan kedua penanggalan Hijriah, yaitu Safar, tepatnya Kamis 6 Safar 1442 Hijrah. Sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah, insya Allah kita akan membahas sejumlah masalah yang sampai ke saya dan kita akan bedah dari perspektif Islam. Ya, kita awali dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa benar apabila seumur hidup tidak pernah membaca berjanji akan masuk neraka? Kami dengar dari seorang teman dan teman itu mendapat penjelasan dari seorang ustadz. Siapa dalam seumur hidupnya tidak membaca berjanji, maka dia akan masuk neraka. Mohon penjelasan. Ya, kita perlu telaah dulu, berjanji itu apa sih? Berjanji itu apa? Kan di kita suka ada tuh, ayo baca berjanji, ayo kita berjanji. Berjanji itu apa gitu? Teman-teman, berjanji itu suatu buku ya. Di dalamnya ada pujian-pujian dan menceritakan riwayat hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dilafadzkan dengan irama tertentu. Jadi ada iramanya. Buku itu bercerita tentang sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang sejarah Nabi, ya, dari mulai beliau anak-anak, bahkan disebut di situ silsilah keturunannya. Jadi dalam berjanji itu disebut silsilah keturunannya, masa anak-anaknya, masa remajanya, masa pemuda, sampai beliau diangkat jadi nabi. Kemudian dikisahkan sifat-sifat kemuliaan beliau. Kalau saya baca isi berjanji itu berbicara tentang sejarah, dari mulai silsilah keturunan beliau, masa anak-anak, sampai beliau diangkat jadi nabi, lalu dijelaskan sifat-sifat mulia beliau. Itu isi berjanji. Bisa gitu banyak orang yang yuk baca berjanji, berjanjian, bari nggak ngerti apa isi berjanji. Jadi perlu tahu isi berjanji itu sejarah tentang silsilah keturunan Nabi, kemudian masa beliau anak-anak sampai beliau ini diangkat jadi utusan Allah, juga dijelaskan sifat-sifat mulianya. Jadi berjanji itu buku sejarah ya. Nah, kenapa disebut berjanji? Karena yang menulis buku itu bernama Syekh Ja'far Al-Barjanji bin Hasan bin Abdul Karim. Jadi berjanji itu, buku berjanji itu diambil dari nama pengarangnya. Siapa pengarangnya itu? Syekh Ja'far Al-Barjanji bin Hasan bin Abdul Karim. Beliau lahir di Madinah
Syekh Barjanji ini, Syekh Ja'far Al-Barjanji ini lahir di Madinah pada tahun 1690 Masehi. Berarti kan sekitar abad ke-17 ya. Dan beliau wafat pada abad ke-18 pertengahan, tahun 1766 Masehi. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa Barjanji itu buku yang berisi tentang sejarah Nabi, sifat-sifat beliau, perjuangan beliau. Jadi itu buku tentang sejarah dan ditulis ya jauh setelah Rasulullah wafat, yaitu oleh seorang tokoh bernama Syekh Ja'far Al-Barjanji bin Hasan bin Abdul Karim. Beliau lahir di Madinah pada tahun 1690 dan wafat pada tahun 1766. Berarti Barjanji ini ditulis pada abad ke-17-18 ya. Nah, ini yang perlu diketahui gitu. Jangan sampai berjanji yuk, bari nggak tahu apa itu teh berjanji. Nah, kalau ada yang mengatakan siapa yang seumur hidupnya tidak pernah baca berjanji masuk neraka, nah ini terlalu mengada-ada. Tidak ada dalilnya, ya. Nah, memang di Indonesia ini berjanji seringkali dibacakan, dilafadzkan dengan irama dan nada tertentu saat khitanan, saat pernikahan, saat maulid Nabi, ya kan gitu. Nah, saya perlu tegaskan bahwa berjanji itu bukan kitab suci, bukan hadis, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan siapa yang tidak membaca berjanji selama hidupnya walaupun satu kali, dia masuk neraka, nah itu terlalu mengada-ada. Karena Al-Barjanji mah buku sejarah. Ya, jangan lupa Barjanji itu apa? Buku sejarah yang ditulis oleh Syekh Ja'far Al-Barjanji bin Hasan bin Abdul Karim. Lebih kepada pembicaraan tentang sifat-sifat beliau, kemuliaan beliau, perjuangan beliau. Nah, itu. Jadi itu teh buku sejarah. Itu perlu teman-teman tahu, karena orang yang suka baca berjanji pun tidak tahu isinya teh apa, gitu loh. Makanya sampai ada yang mengatakan kalau nggak baca itu bakal masuk neraka. Itu terlalu berlebihan. Posisikan buku Al-Barjanji itu seperti buku-buku lain yang membahas tentang sejarah Nabi, gitu ya. Kan buku yang membahas sejarah Nabi itu banyak. Salah satunya yang ditulis oleh Syekh Ja'far Al-Barjanji yang kemudian diberi nama buku itu Barjanji. Kemudian ritualnya suka disebut dengan Barjanjian. Bari orang yang membacanya saja tidak mengerti isinya teh apa, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, ya, kita galakkan saja yang yakin merupakan firman Allah, yaitu Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, cintai Al-Qur'an, fahami Al-Qur'an, amalkan Al-Qur'an, dijamin masuk surga. Ya, kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Siapa ya Rasulullah yang tidak mau? Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Nah, itu yang gak mau masuk surga. Orang yang menjadikan Quran sebagai imamnya, nah itu yang akan masuk surga. Jadi yang menjamin kita masuk surga adalah mencintai, mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran. Itu dijamin masuk surga. Ya, tapi kalau baca berjanji mah tidak ada dalil dijamin masuk surga, atau kalau Anda nggak baca berjanji diancam neraka, tidak ada dalilnya. Karena berjanji itu buku tentang sejarah yang menceritakan Nabi dari mulai silsilahnya sampai dengan saat beliau
diangkat jadi utusan dan juga sifat-sifat beliau dalam mendakwahkan Islam. Jadi itu buku sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, bagaimana cara menghilangkan dendam kepada orang yang menzalimi dan memfitnah kita? Sebenarnya, oke, itu pertanyaannya. Gimana sih supaya saya nggak dendam, ya? Supaya saya bisa memaafkan. Ya, kalau Anda dizalimi orang, disakiti orang, Anda merasa tersinggung, Anda berasa marah, Anda merasa ingin membalas, itu manusiawi. Itu sifat-sifat yang manusiawi. Ya, saya difitnah sama Anda, saya marah. Saya dihinakan sama Anda, saya marah. Ya, terus ada kecenderungan saya ingin membalas Anda. Itu manusiawi. Tapi saudara-saudaraku tercinta, kalau kita membaca nasihat dari Quran, kan Quran itu syifa, ya. Syifa itu obat. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur. Hai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan, dari Tuhanmu, wa syifaa'ul lima fis sudur, dan obat hatimu. Dendam itu penyakit, dengki itu penyakit, takabur itu penyakit, penyakit hati, ya enggak? Takabur penyakit hati, dendam itu penyakit hati, dengki itu penyakit hati, keluh kesah itu penyakit hati, tak tahu terima kasih itu penyakit hati. Syifa'ul lima fis sudur, obati penyakit hatimu itu dengan Quran. Nah, jadi kalau Anda cuma ngikutin perasaan, nah itu berarti Anda mengikuti dorongan hayawaniyah, dorongan kebinatangan yang ada pada diri kita. Coba Anda ambil Quran, baca Al-Quran, belajar untuk memaafkan. Ya, Anda baca Ali Imran 133 sampai 136. Kalau kita ingin masuk surga, kudu punya jiwa maaf. Coba Anda lihat, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Hendaklah kalian bersegera kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang takwa. Siapa mereka yang berlomba mencari ampunan dan surga? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang menafkahkan hartanya baik di saat susah ataupun lapang. Jadi selalu ingin berinfak, bersedekah, mau susah atau lapang. Ya, kalau susah berarti sedekahnya sedikit, atau mungkin cuma doa, itu juga sedekah. Tapi begitu lapang, ya dia bersedekah dengan rizkinya, dengan fikirannya, dengan ilmunya, dengan tenaganya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang bisa mengendalikan marah. Wal afina anin nas, orang-orang yang memaafkan. Jadi Anda tidak mungkin memaafkan kalau Anda tidak bisa mengendalikan marah. Jadi kalau kita ingin memaafkan, mulai dari apa? Redam, kendalikan kemarahan kita. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Berarti mengendalikan marah dan memaafkan itu bagian amal yang sangat dicintai Allah. Dah kalau Anda dendam, ya nggak akan habis. Malah dendam itu kan seperti api. Makin Anda ingat, itu seperti makin api itu diberi kayu bakar, makin gede, dan akhirnya Anda capek sendiri. Islam itu agama yang luar biasa, sayang sama kita. Kalau ada orang nyakitin kita, menzolimi kita, memfitnah kita, ya kita marah tuh manusiawi. Tapi al-kaziminal ghaidh, coba kendalikan kemarahan kita. Kemudian apa? Al-afina anin nas, bayangkan Anda sedang meraih surga dan ampunan Allah, sehingga fitnah orang itu ya sudah Anda anggap kecil gitu. Ya,
Nah, jadi sahabat-sahabat tercinta, mari kita berjuang untuk selalu melawan dorongan-dorongan buruk kita. Kalau kita bisa melawan dorongan-dorongan buruk kita, coba Anda lihat di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'amman, siapa orang yang menahan nafsunya, wa nahan nafsa anil hawa, dia menahan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, surgalah tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang bisa mengendalikan dirinya, dia takut kepada Tuhannya dan bisa mengendalikan dirinya, surgalah tuh. Teman-teman sekalian, kenapa kita kudu menyiksa diri, terus dendam? Dan dendam tidak menyelesaikan masalah. Dendam itu seperti api yang menyala-nyala. Makin Anda dendam, makin panas, makin besar. Dan seolah-olah Anda memberi kayu bakar lagi. Ya, coba. Ya, api itu Anda siram dengan kemuliaan akhlak. Nabi SAW itu difitnahnya luar biasa. Dianggap orang gila. Coba bayangkan, Anda baca tuh di Juz Amma, ya. Wa ma sahibukum bimajnun. Muhammad itu tidak gila. Coba bayangkan. Kenapa sampai ada kata-kata wa ma sahibukum bimajnun? Nabi Muhammad itu tidak gila. Coba sampai ada statement itu. Karena dulu berkembang tuduhan bahwa awas, hati-hati loh, Muhammad itu orang gila gitu. Makanya seringkali orang gila itu jadi tempat untuk menyudutkan siapapun. Salah satunya adalah Nabi dibunuh mental dan karakternya. Apakah Nabi dendam disebut orang gila? Bahkan Nabi pada malam keberangkatan beliau mau hijrah, Nabi tahu bahwa ada di sekitar rumahnya anak-anak muda algojo yang siap membunuh beliau. Orang-orang di sekitar jazirah, di sekitar kota Makkah itu, para pentolannya dikoordinir untuk membunuh Nabi. Tapi coba sahabat-sahabat sekalian, begitu Nabi bisa menundukkan kota Makkah, ya, Nabi bisa mengalahkan kota Makkah, apakah ada gitu dendam dari Nabi? Siapa yang waktu itu mau bunuh saya, kumpul ke depan sini. Siapa di antara kalian yang pernah meludahi saya, ayo ke sini. Siapa di antara kalian yang pernah menyebar fitnah bahwa saya itu gila, kumpul di sini. Inilah hari pembalasan, biar kalian rasakan itu. Apakah Nabi melakukan hal itu? Tidak, saudara-saudara sekalian. Nabi begitu indah mengatakan, wahai saudara-saudaraku, kalau kalian mau masuk Islam, silahkan. Tapi kalau kalian tidak masuk Islam, silahkan masuk ke rumah masing-masing. Dan satu hal, kita tidak boleh saling mengganggu. Antumut tulaqo, saya maafkan, kalian bebas. Tuh, Anda kok masih kata orang Sunda, ngukut dendam naon sih? Apa? Kenapa sih dendam teh dipelihara gitu? Dan dendam dipelihara mah justru membuat Anda celaka. Jadi pikiran, ya, jadi membuat hati Anda kotor. Sudah, maafkan. Apa sih susahnya? Udah maafkan, ya. Kalau Anda masih susah memaafkan, coba baca ayat-ayat Quran. Wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah. Kamu memaafkan dan kamu balas itu orang-orang yang memfitnahmu itu dengan kebaikan. Jannatu adnin, bagimu surga. Apa kita capek-capek dendam sementara ada janji surga dari Allah? Ya sudah, maafkan gitu, ya. Itu rumus. Itulah yang disebut, hai manusia, telah datang kepadamu Quran wa shifaa'ul lima fis sudur. Quran itu obat hatimu. Baca ayat-ayat Quran, hatimu sembuh, dendammu akan sembuh, dengkimu akan sembuh, sombongmu akan sembuh. Itu semua dengan Al-Quran yang kita fahami, yang kita pelajari, yang kita amalkan tentu saja, ya. Ya, semoga Allah melembutkan hati Anda untuk memaafkan
kepada orang yang pernah menzolimi Anda, memfitnah Anda. Semoga Anda oleh Allah dibukakan hati untuk memaafkan. Begitu Anda sudah bisa memaafkan, percaya Anda akan lapang, Anda akan tenang, ya. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sering kali merasa tidak suka pada ibu tiri saya. Karena dari awal bapak saya menikah lagi dengan ibu yang sekarang, saya tidak meridhoi keduanya. Saya pernah mencoba menerima untuk ikhlas, tapi terkadang susah Ustadz. Ya, begini teman-teman sekalian. Ini nyambung dengan yang tadi sebenarnya. Begini, kalau ibu Anda sudah meninggal, bapak Anda menikah lagi, ya. Kemudian Anda punya ibu sambung. Begini, kalau Anda menghormati ibu sambung, itu sama dengan menghormati bapak Anda. Kalau Anda menghargai bapak Anda, maka terimalah ibu sambung Anda. Saya lebih suka menyebutnya ibu sambung ya, karena kalau ibu tiri itu kan sudah di Indonesia mah ibu tiri teh sudah negatif ya. Sampai cerita ibu tiri teh selalu jelek gitu kan. Awas nah ibu tiri mah kata anak nate dikulub cenah. Orang Sunda mah suka bilang gitu, budak teh dikulub tah ku ibu tiri teh. Terus anu dipencit cenah, terus anu dicekek. Jadi di Indonesia mah ibu tiri ya, itu teh negatif. Saya lebih suka akhirnya udahlah kita ganti saja dengan istilah lain, ibu sambung. Nah, jadi Anda sebagai anak ketika mau menerima istri bapak Anda, itu teh bagian dari bakti. Ya, ada sifat tabiat dari ibu sambung yang gak seret, ya itu mah ada manusiawi atuh. Bapak Anda teh bukan menikah dengan malaikat kan? Dengan manusia. Yang namanya manusia mah ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Teman-teman sekalian, tataplah manusia secara utuh. Seburuk-buruknya manusia itu ada sisi baik. Sebaik-baiknya orang ada sisi buruk. Itu mah rumus. Sampai kiamat pun rumus ini dipakai. Sebaik-baiknya orang pasti dia punya sifat buruk. Seburuk-buruknya orang pasti dia punya sifat baik. Jadi artinya apa? Manusia mah tidak sempurna gitu. Jadi terimalah ketidaksempurnaan ibu tiri Anda, ibu sambung Anda. Terima, bisi ada sifat-sifat dari ibu sambung yang Anda nggak suka. Terima, Anda katakan biar itu kan pilihan bapak saya, gitu ya. Dan memang ini teh balik ke yang tadi. Hati Anda kudu bersih. Sok gerak sering dengar pengajian, ya. Coba sering dengar deh materi Al-Hikmah. Saya sering mengumumkan di sini, Anda ikutlah Al-Hikmah. Nanti dengan kajian Al-Hikmah itu jiwa Anda diasah pelan-pelan, ya. Diasah pelan. Anda tahu batu yang segitu kerasnya, kalau ditetesi air, setetes itu ada cekungan. Ada istilah orang Sunda yang sangat bagus. Cikaracak ningang batu, laun-laun jadi legok. Nah ini susah di Indonesiakannya. Cikaracak ninggang batu, ya tidak ada bahasa Indonesia. Intinya begini, batu yang segitu keras, ya, dia bisa ada lekukan, dia bisa ada cekungan. Dengan apa? Tetesan air yang berpuluh tahun. Satu tetes, satu tetes, satu tetes. Nah, hati Anda yang tidak terima dengan kehadiran ibu sambung, coba diberi siraman agama, siraman Al-Quran, siraman nasihat, ya. Semoga dengan perjalanan waktu Anda mau terima kehadiran ibu sambung Anda, ibu tiri Anda. Kenapa? Itu sudah pilihan bapakmu. Hargai pilihannya. Apalagi Am dah dia teh, ya udah itu mah pilihan bapak Anda. Ya, ada sifat yang tidak Anda suka, terima. Emang Anda juga sempurna, Anda juga tidak sempurna. Emang Anda sempurna gitu. Anda teh di mata ibu tiri Anda teh pika sebelin oge gitu loh. Nah jadi yang penting manusia mah menyadari, oke, dia ada kekurangan, dan aku juga ada kekurangan gitu, ya. Nah jadi teman-teman sekalian, yuk kita posisikan diri kita sebagai makhluk yang
Kalau kita lihat kekurangan orang, katakan, dah aku juga punya kekurangan gitu. Rumusnya begitu. Tapi kalau gini, apa sih orang tuh meni judes? Apa sih orang tuh meni? Memang judes, tapi mungkin dermawan. Ya, ada. Anda mah ramah, tapi peditnya nauzubillah. Sama wae atuh. Ya, hari ibu tiri Anda mah judes, tapi ternyata dermawan. Hari Anda mah ramah, tapi pedit. Top. Ya itu keneh atuh ya. Plus minus maksud saya. Plus minus ya enggak gitu. Jadi teman-teman sekalian, yuk kita terima orang dalam posisi bahwa kalau Anda lihat kekurangan orang, katakan, dah aku juga punya kekurangan. Gitu caranya. Kalau Anda lihat kekurangan suami, dah aku ge istri punya kekurangan gitu loh. Kalau saya lihat kekurangan istri, katakan, dah aku juga suami punya kekurangan. Kalau sudah begitu tuh enak kita. Anda lihat ibu sambung Anda, orang mah tersep, pika sebelen tak ibu sambung teh. Terus hari Anda pika lucuan gitu, dah Anda pika sebelen. Ada sisi hidup Anda nu teu pika resepen. Nah, gitulah hidup mah ya. Nggak usah terlalu wala tuzaku anfusakum. Kamu jangan merasa lebih suci dari orang, firman Allah. Kamu tidak perlu gitu wala tuzaku anfusakum. Kamu merasa lebih suci, lebih baik. Anda tidak perlu merasa lebih baik dari ibu sambung Anda. Jangan-jangan ada sisi lain dari ibu sambung Anda itu yang lebih baik dari Anda. Dengar ya, kalau bapak Anda sakit, emang Anda mau gitu ngurus ya, ngemandiin gitu, nyebokin. Anda mau gitu sebagai anaknya? Coba, yang ngurus itu ibu sambung Anda. Kalau bapak Anda sakit, ibu sambung Anda gitu. Maka hargai ibu sambung Anda. Jangan, orang mah geuleuh, aku mah benci, aku mah gak suka. Gak boleh gitu ya. Sebab tidak mungkin bapak Anda memilih dia sebagai istrinya kecuali ada yang disukai oleh bapak Anda. Nah itu ya. Ini yang nanya kayak gini tuh bukan satu nih ya, saya cuma membacakan salah satu yang mewakili gitu. Ini yang harus digarisbawahi oleh kita yang punya ayah sambung atau ibu sambung ya. Wallahu a'lam bissawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz, gimana cara menyikapi kakak yang sifatnya otoriter dan terlalu keras dalam beragama? Segala sesuatu harus kehendak sendiri, termasuk masalah jodoh buat anaknya harus pilihannya sendiri dan harus ikut satu mazhab saja. Nggak boleh keluar, istri nggak boleh keluar rumah. Udah coba dikasih tahu tapi malah bentak-bentak. Saya harus bagaimana? Saya kasihan sama anak dan istrinya. Ya mungkin kakak Anda itu beragamanya baru ya. Jadi begini, sekarang ini ada kecenderungan orang yang hijrah, tapi antara ilmu dan semangat itu nggak berimbang. Jadi semangatnya lebih tinggi daripada ilmunya. Makanya hijrahnya itu membuat stres orang sekitarnya. Ya, TV jual, udah nggak ada TV, nggak ada internet. Ya, kursi jualan udah. Nabi Muhammad juga dulu di bawah. Mama, kasur jual. Nabi Muhammad juga tidurnya di tikar. Jadi dia hijrah ya, bersemangat tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Kurang dibarengi dengan ilmu. Ya memang harus sabar. Dengan perjalanan waktu pelan-pelan dia jadi soft, dia jadi lembut ya. Banyak yang mengeluh seperti ini. Biasanya orang yang baru hijrah ya. Orang yang baru hijrah, orang yang baru insaf gitu. Nah, ada yang insafnya itu by proses ya, smooth gitu, kelihatan nyaman. Dia berubahnya itu kelihatan, tapi tidak menimbulkan gejolak gitu loh, ya. Tapi ada yang berubahnya itu menimbulkan gejolak, bahkan tsunami. Saya katakan tsunami, ada juga yang sampai bercerai sama istrinya. Istrinya udah nggak kuat, ya. Istrinya udah nggak kuat. Kenapa? Yaitu kursi dijual, TV haram, internet haram, begitu. Tapi suami nate punya HP, kan? Hari internet haram, ya cabut tah.
langganan internet tuh, cabut tuh. TV langganan, cabut. Ari dia Pak pakai HP gimana sih? Nah itu karena ilmu dia dengan semangat belum berbanding lurus. Wah ini memang bercerai. Nah, itu yang saya katakan menimbulkan tsunami, ya, kehancuran. Gelombang itu menghancurkan yang ada di sekitarnya. Emang dia hijrah tapi menimbulkan tsunami. Tapi ada yang hijrah ya menimbulkan riak aja ya gitu. Nah jadi setiap orang beda-beda. Ya mungkin Anda butuh waktu untuk menunggu sampai pemahaman agama dia bertambah. Saya punya saudara yang awal hijrah itu semua orang salah sama dia tuh. Disalahin. Ini salah. Tapi sekarang saya lihat udah mulai lembut, sudah mulai moderat, udah mulai bisa memahami perbedaan. Nah, kenapa? Saya bilang kalau yang gitu jangan dilawan dulu, biarin aja. Lagi semangat-semangatnya kan langsung haram. Ya, jadi di grup itu sampai seringkali ucapannya tuh nyakitin gitu, ya. Nah, tapi lama-lama sekarang udah baik-baik saja. Maksudnya ya namanya orang lah, ya. Jadi Anda kudu bersabar menghadapi orang yang berhijrah, tidak berbanding semangat dia, tidak berbanding lurus dengan ilmu. Ya, maka menimbulkan gelombang bahkan tsunami gitu. Nanti juga gelombangnya tenang, tsunami-nya juga reda begitu. Tapi memang apa istrinya itu kuat nggak ngadepin tsunami, itu masalahnya. Karena ada juga banyak yang nggak kuat kan ngadepin suami yang cerita nama hijrah, tapi ya itu kalau ya pokoknya gitulah jadi kayak aneh gitu. Nah, semua butuh proses, semua butuh waktu, semua butuh kesabaran. Jadi Anda sulit kalau mau ngingetin kakak Anda, tapi Anda bisa ngasih motivasi kakak ipar Anda, kakak kandung Anda kan yang sekarang ini hijrah tapi jadi segala haram, segala nggak boleh kan gitu. Ya sampai anaknya yang kuliah gede cabut, awas nggak usah kuliah ya. Yang bikin masuk surga mah bukan fisika tapi Al-Quran. Ari anak itu jurusannya di fisika ya. Udah gitu disuruh masuk kamu asup pesantren. Kabayang tuh Bu Pak. Eta anak lagi semangatnya kuliah ya. Tiba-tiba kudu asup pesantren. Sok bayangkan. Ya kan jadi merusak sebenarnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau Anda punya saudara, ayah, ibu, ya anak, kakak, adik yang hijrah, kalau tidak dibarengi dengan ilmu, emang bisa bikin gelombang bahkan tsunami. Jadi caranya sabar. Mudah-mudahan Anda kuat sampai tsunami itu reda, sampai gelombang itu reda. Tapi ada beberapa yang akhirnya tidak kuat. Ya saya nggak bisa nyalahin ya ketika ada seorang ibu akhirnya dia menggugat cerai suaminya. Kenapa? Pak anak saya teh dari SD, SMP, SMA tuh cita-citanya teh kuliah nanti di ITB, Pak. Udah diterima di ITB, kuliahnya disesuai jurusan yang dia suka, ya. Tiba-tiba kata bapaknya, udah kamu keluar tuh dari ITB, ya. Kamu masuk pesantren. Ya anak saya stres lah Pak Am, gitu ya. Ya kata anak saya, ayah beri saya kesempatan menyelesaikan kuliah. Apa kamu baru semester 3 itu? Udah kamu keluar ya. Kamu masuk tuh sekolah tahfidz. Jadi anak saya stres Pak. Nah akhirnya dia juga stres. Akhirnya mas saya mah nggak kuat lah Pak. Gugat cerai. Nah gitu. Jadi memang ada yang sampai berpisah karena tsunami-nya dahsyat begitu. Ya itu mah ujian. Ya, semoga kalau pasangan hidup kita, keluarga kita itu hijrah, semoga hijrahnya itu santun ya. Kalaupun ada ya goncangan riak lah, riak mah wajar kan gitu riak. Yo tsunami gelombang mah memang rada berat oke. Ya jadi kasih motivasi lah kakak ipar Anda untuk sabar tabah ya. Wallahu a'lam bissawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, ceritanya ada seorang istri yang suaminya meninggal. Istri tidak membagikan harta warisan kepada anak-anaknya dengan alasan harta berupa tanah, uang dan lainnya itu bukan hasil almarhum, tetapi hasil dirinya, sehingga istri itu tidak mau membagikan warisan. Ya, kan saya udah bahas di sini, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Ada orang yang memakan harta warisan secara tidak benar, gitu. Ya, orang itu biasa mencari-cari alasan, ya. Sebab kalau orangnya tulus, ikhlas, dia tidak akan membeda-bedakan harta yang didapat oleh dia dan didapat oleh suaminya. Jadi begitu berumah tangga, ya, dalam hukum negara juga diakui bahwa itu menjadi harta bersama. Ya nggak sih? Tapi kalau ada istri, dengar anak-anak, mama tidak akan membagikan harta warisan. Papa kalian itu nggak punya harta. Papa kalian tuh nggak punya harta. Karena penghasilan papa kalian digunakan untuk makan, digunakan untuk sekolah. Nah, rumah, mobil, tanah itu mah uang mama. Mama kan kerja. Jadi papa kalian tuh tidak punya warisan. Nah, itu sama dengan yang dijelaskan di dalam surat Al-Fajr, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Kamu itu terlalu mencintai dunia sehingga harta warisan juga kamu kuasai, ya. Nah, ya, apa yang dilakukan ibu Anda salah, keliru menurut ajaran agama. Ya, ya harusnya kudu dibagikan harta warisan itu. Kecuali kalau anak-anaknya masih kecil-kecil, ya, ditahan dulu, itu kan namanya ditahan dulu sampai anaknya gede. Nah, sekarang anak-anaknya udah pada berumah tangga, nggak dibagikan juga, itu sama. Tidak mungkinlah Allah mengatakan menegur kecuali pasti ada pelakunya. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Ada di antara kalian yang zolim kepada ahli warisnya. Kamu makan harta warisan secara tidak benar. Kamu tahan harta warisan secara tidak halal, ya. Nggak mungkin ayat berbicara ini kalau tidak ada pelaku-pelakunya, dan pelakunya itu banyak, begitu. Oke, ya itu mah tinggal menunggu keinsafan saja, ya. Yang paling parah si kakak menguasai. Kan ada kakaknya menguasai karena dia anak yang paling gede, kakaknya menguasai. Nah, lain lagi kalau menguasai itu misalnya ada perusahaan sama kakaknya dikelola, tapi keuntungan dari perusahaan itu dibagi sesuai dengan hak-hak warisan. Boleh itu. Misalnya si kakak ini pebisnis nih, jago nih. Si kakaknya melihat, aduh, adik-adik aku tuh nggak bisa pegang bisnis. Udah, sama saya dipegang. Sama saya dipegang. Tapi keuntungannya dibagi sesuai hak-hak warisan. Boleh kalau itu mah. Boleh. Jadi itu bukan menahan harta warisan, tapi mengelola. Teman-teman, yang tidak boleh itu menahan. Kalau mengelola boleh. Saya anak paling gede. Bapak saya punya bisnis. Saya pegang sekarang ini. Saya memang saya kasih ke adik-adik saya. Selalu saya lihat adik saya itu kurang punya kemampuan dalam bisnis. Tapi hasil dari bisnis itu, sebut saja apakah per bulan, apakah per tahun, selalu saya bagikan sesuai dengan bagian warisan, gitu loh. Itu boleh tidak? Itu namanya bukan menguasai, mengelola. Karena ahli waris masih menikmati. Yang namanya menguasai mah, si ahli waris tidak menikmati sepeser pun. Dia kata orang Sunda, dikekewek tah ku dia teh. Nah, itu haram sebenarnya. Itu zolim, ya, zolim. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Kamu makan harta warisan dengan cara tidak benar, ya. Berarti ada yang benar kan? Tapi ada juga yang tidak benar. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana kalau ada orang yang suka minta kepada Ustadz didoakan melalui media air? Bagaimana hukumnya?
Jadi dia datang ke Ustadz bawa air mineral, Ustadz doakan Ustadz, nah gitu. Ya setahu saya Nabi tidak pernah melakukan hal itu, ya. Kalaupun mau minta didoakan mah boleh tuh, ya. Saya bilang ke Anda, Teteh, doakan saya ya biar saya sehat, berkah, anak-anak saya soleh, keluarga saya mawadah warahmah. Doakan ya Teh, boleh nggak? Boleh, saya minta doa sama Anda, boleh, ya. Saya ketemu guru saya, Ustadz doakan supaya saya sehat, anak-anak saroleh, kata guru saya, tehnya sok kayak didoakan, gitu, boleh. Hari ujung-ujung bawa cai, bawa air, Ustadz doakan, kan gitu. Kalau itu mah pengaruh dari buku The Power of Water yang ditulis oleh orang Jepang teh, siapa saya lupa. The Power of Water. Jadi wetah orang teh banyak menggunakan air sebagai media. Padahal yang jadi rujukan kita mah bukan orang Jepang yang nulis The Power of Water. Yang jadi rujukan kita mah kan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasul itu teladan yang baik. Coba, apakah Nabi kalau minta doa kepada Rasul bawa air lalu disodorin ku Nabi didoakan di airnya? Enggak, ya. Nabi kalau ada orang, ya Rasulullah doakan saya, ini beliau mendoakan, kan gitu. Nah, seperti Abu Hurairah, dia mengeluh kepada Nabi karena hafalannya itu lemah. Ya Rasulullah, saya sudah berusaha untuk menghafal tapi saya pelupa, ya. Abu Hurairah didoakan oleh Nabi. Jadi penghafal hadis yang luar biasa dahsyatnya. Ya. Abdullah bin Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu seorang remaja. Ketika Nabi wafat, umur beliau 13 tahun. Ya. Tapi karena Ibnu Abbas ini sangat-sangat mengabdi kepada guru, jadi beliau anggap Nabi itu guru kan? Ya, guru sebagai Nabi, ya kan gitu. Jadi tiap kali Nabi mau wudhu, mau tahajud, Ibnu Abbas sudah bangun lebih dulu dan menyediakan air wudhu. Sampai tergeraklah hati Nabi untuk mendoakannya. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak ini orang yang cerdas memahami agama dan beri kemampuan untuk menjadi ahli tafsir. Wa faqihu fiddin. Dan akhirnya betul, ya, doa Nabi tidak meleset. Nabi tidak menggunakan media air. Tidak, sini Ibnu Abbas, sama saya didoain, nih diminum. Enggak, Nabi doakan langsung. Jadi kalau menurut hemat saya, Anda minta doa itu boleh. Boleh minta doa ke teman, minta doa ke orang yang Anda anggap soleh, minta doa ke guru, minta doa ke orang tua. Silahkan. Tapi nggak usah kemudian ikut-ikutan dengan nasihatnya orang Jepang yang The Power of Water tadi. Nah, ada ustad-ustad kemudian jadi latah gitu. Oh sih, ayo sok baca, buka cenah eta botolna, buka cenah, baca Quran, ame ararasuk tah, biar masuk tuh ruh-ruh ya pada botol itu. Seperti penelitian orang Jepang. Nah, jadi rujukan yang kayak begitu. Itu juga masih kontroversi, ya. Buku itu masih kontroversi. Terus kita dijadikan kitab suci. Menurut saya mah tidak masuk akal gitu ya. Udah aja kita mah tidak perlu pakai media-media. Ya minta doa aja langsung. Ustadz doakan saya ya supaya saya lulus ujian. Ibu doakan saya biar saya jadi orang soleh. Ya, Bapak doakan ya supaya anak-anak saya soleh. Udah aja begitu. Nggak usah pakai media-media. Nggak usah terjebak dengan buku The Power of Water, ya kan? Gitu. Oke Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, nampaknya pertanyaan tadi mengakhiri kebersamaan kita di bedah masalah percikan iman. Dan insya Allah besok hari Jumat kita akan bahas, akan membedah buku. Dan jangan lupa hari Sabtu ada materi Inilah Peranku, ya. Tadi malam kita bahas sampai 2,5 jam. Peran sebagai ayah, peran sebagai ibu, peran sebagai istri, peran sebagai suami, peran sebagai anak, ya, lengkap semuanya.
peran-peran itu harus kita review kembali, bisi lupa. Nah, ini yang akan kita bahas di kajian Al-Hikmah online pada hari Sabtu ini jam 19.30 insyaallah ya. Dan Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, saya harus mendoakan, wajib mendoakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Semoga Bapak Ibu yang sudah berwakaf oleh Allah diberkahi hartanya, ditolong dalam keadaan apapun, dan harta yang diwakafkan itu menjadi cahaya kubur seperti yang dijanjikan oleh Rasul, serta menjadi jariah setelah tulang daging kita menyatu dengan tanah. Dan janji Allah tidak mungkin salah, saudara-saudara sekalian, tidak mungkin salah. Yuk, bagi Anda yang belum atau yang sudah mau berwakaf lagi, yuk, kita sedang membangun masjid tempat ibadah dan peradaban, ibadah dan pusat peradaban nanti. Dari masjid itu ribuan orang akan sujud, ribuan orang akan menengadahkan tangan, ribuan orang akan bertaklim, dan di situ ada harta Anda, ada sepercik kekayaan Anda, ya, wah luar biasa. Tidak perlu Anda berpikir berapa banyak, tapi seberapa rutin. Ya, kalau rezeki Anda banyak, ya tentu rutin dan banyak, betul nggak? Aduh Pak Am, saya mah lagi nggak punya uang. Doakan, mohon doa agar masjid ini oleh Allah ya diberi, Allah menurunkan pada masjid ini keberkahan. Orang-orang yang di dalamnya bisa soleh, masjidnya bisa cepat selesai, ya. Nah, silahkan teman-teman bisa bareng-bareng dengan saya membangun masjid itu, karena itu bukan untuk saya, tapi untuk umat, ya. Bagi yang mampu silahkan bertransfer, bagi yang belum mampu doakan. Silahkan teman-teman transfer ke Bank Mandiri 13.910.5008 atas nama Yayasan Percikan Iman. 13.910.5008 atas nama Yayasan Percikan Iman, Bank Mandiri 13.910.5008. Tapi kalau Anda ingin niatnya itu berinfak supaya anak-anak kita soleh, rezeki kita berkah, rumah tangga kita berkah, Anda bisa transfernya ke nomor yang satu lagi, Bank Mandiri 13.54541100. Nah, kalau ini peruntukannya untuk perpustakaan masjid, ya. Karena perlu Anda ketahui banyak masjid di daerah tertentu yang Qurannya sudah lapuk, udah lecek, ya. Nah, kita siapkan raknya, kita siapkan Qurannya, kita tambah juga buku-buku. Kita akan lihat kalau di situ banyak anak-anak, kita siapkan buku anak-anak, ya. Jadi akan kita analisa sesuai kebutuhan. Nah, itu Anda bisa masuk ke transferannya ke nomor rekening 13.54541100, ya. Nah, ini atas nama Aam Amiruddin Official. Ya, ini official yang menanganinya. Kalau yang tadi karena wakaf itu yayasan yang menanganinya. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, yuk kita dekatkan diri kita sesuai dengan kadar dan kemampuan kita. Yang berilmu dengan ilmunya, yang berharta dengan hartanya, yang punya doa dengan kekuatan doanya. Semuanya bersinergi. Insya Allah kita akan menjadikan tempat ini sebagai tempat untuk ibadah dan peradaban. Bapak Ibu sahabat tercinta, demikian materi saya ini. Kalau dirasa bermanfaat, Anda bisa lihat lagi, tonton lagi di channel YouTube saya, Aam Amiruddin Official Channel. Dan Anda bisa share ke teman, sahabat, saudara yang menurut Anda, oh ini materi ini teman saya perlu tahu deh materi ini. Coba Anda share. Kenapa? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ili. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan akan dapat pahala sebesar pahala yang melakukannya. Jadi Anda lihat di YouTube saya, Aam Amiruddin Official Channel, ya. Nah, itu ada rekaman materi kita pada pagi ini. Sahabat-sahabat tercinta, demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.